Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas laporan untuk ujian akhir semester yang kami beri judul penerapan case-based reasoning pada sistem diagnosis penyakit hepatitis di Indonesia. Saya ulangi lagi sekali, yaitu penerapan case-based reasoning pada sistem diagnosis penyakit hepatitis di Indonesia. Sebelum kami masuk dalam penjelasan presentasi laporan kami, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu, mulai dari diri saya sendiri, yaitu Siti Alfonsulan dengan NIM 192678. Dan ada teman saya persilakan. Perkenalkan, nama saya adalah Laki Firman Sarok dengan NIM 19112675. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan memulai presentasi. Saya mempersilakan Mas Firman Sarok untuk melanjutkan presentasi. Bisa silakan share screen. Baiklah, sebelumnya saya akan share screen. Baiklah, apabila sudah tampil, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir ujian semester dari kami, yaitu penerapan case-based reasoning atau CBR pada sistem diagnosis penyakit hepatitis di Indonesia. Saya akan mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Penyakit hepatitis merupakan suatu proses peradangan pada jaringan hati yang tergolong penyakit hati menular. Secara populer dikenal juga dengan istilah penyakit hati, sakit liver, atau sakit kuning. Hepatitis dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab seperti virus, bakteri, parasit, jamur, obat-obatan, bahan kimia, alkohol, cacing, gizi buruk, dan bahkan autoimun. Penyakit hepatitis terbanyak disebabkan oleh virus. Penyakit hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus, penyakit hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis masih merupakan penyakit endemis di Indonesia. Sebagian besar virus hepatitis disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk mendiagnosis pasien yang menderita penyakit hepatitis dapat diketahui gejala-gejala yang muncul atau dialami oleh pasien dan faktor resiko yang dirasakan pasien. Penanganan pada pasien penyakit hepatitis dilakukan oleh dokter spesialis penyakit hepatitis itu tersebut. Namun, karena ketersediaan dokter spesialis penyakit hepatitis mengakibatkan lambatnya diagnosis pasien, maka dibutuhkan suatu alat yang dapat membantu untuk diagnosis pasien penderita penyakit hepatitis. Alat bantu bisa berupa sistem pakar berbasis pengetahuan untuk diagnosis suatu penyakit. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan dalam pengembangan sebuah sistem pakar, khususnya pengembangan sistem pakar dalam dunia medis. Salah satunya adalah dengan menggunakan penalaran berbasis kasus atau CBR, case-based reasoning. CBR merupakan metode yang populer digunakan dalam pembuatan sebuah sistem cerdas atau artificial intelligence. Untuk sistem penalaran berbasis kasus, kelebihan yang ditawarkan dengan menggunakan metode ini adalah akuisisi dan manajemen pengetahuan yang mudah dilakukan, dapat melakukan incremental learning, dan bersifat fleksibel dan adaptif. Kemudian masuk ke bab kedua, yaitu teori dan pembahasan. Di sini pertama ada dasar teori. Metode case-based reasoning atau CBR adalah salah satu metode penyelesaian masalah berdasarkan pengetahuan dari pengalaman masa lalu atau pengalaman yang telah terjadi. Case-based reasoning atau dalam bahasa Indonesia penalaran berbasis kasus banyak diterapkan dalam bidang kesehatan.
Penalaran berbasis kasus di bidang kesehatan sering dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosa penyakit pasiennya berdasarkan pengalaman dokter tersebut. CBR adalah metodologi yang powerful untuk merancang kecerdasan sistem ini. Ini didasarkan pada penggunaan kembali solusi dari kasus serupa untuk memecahkan masalah baru yang dihadapi. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman masa lalu, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada masalah yang sudah atau yang pernah kita alami, dan mungkin mempunyai solusi yang serupa pula. Pada makalah ini, kami mendeskripsikan rancangan konsep penalaran berbasis kasus yang dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit hepatitis. Pengetahuan kasus dan gejala diperoleh dari data kasus atau dataset dari kasus diagnosa terdahulu yang tersimpan dalam rekam medis. Pengetahuan diproses menggunakan algoritma C4.5. Algoritma C4.5 mampu mengelompokkan beberapa gejala agar tersusun dengan baik sehingga menghasilkan pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan C4.5 kemudian digunakan untuk mendiagnosa penyakit yang disebutkan di atas, yaitu hepatitis. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu cara kerja. Di sini untuk pertama saya akan menjelaskan cara kerja dari metode case-based reasoning. Dalam case-based reasoning ada 4 tahapan atau alur kerja untuk menyelesaikan masalah yang menggunakan metodologi CBR, yaitu pertama ada retrieve. Retrieve adalah proses mendapatkan atau memperoleh kembali kasus yang paling menyerupai atau relevan atau similar dengan kasus yang baru. Pada tahap retrieval ini dimulai dengan mengembangkan atau menguraikan sebagian masalah dan diakhiri jika ditemukannya kecocokan terhadap masalah sebelumnya yang tingkat kecocokannya paling tinggi. Bagian ini mengacu pada segi identifikasi, kecocokan awal, pencarian, dan pemilihan serta eksekusi. Kemudian tahapan yang kedua ada reuse. Reuse merupakan proses memodelkan atau menggunakan kembali pengetahuan dan informasi kasus lama berdasarkan bobot kemiripan yang paling relevan ke dalam kasus yang baru, sehingga menghasilkan usulan solusi di mana mungkin diperlukan suatu adaptasi dengan masalah yang baru tersebut. Yang ketiga adalah revise. Revise adalah tahapan meninjau kembali solusi yang diusulkan kemudian diuji coba pada kasus nyata atau simulasi. Jika diperlukan, maka solusi tersebut akan diperbaiki agar cocok dengan kasus yang baru. Kemudian tahapan yang terakhir ada retain. Retain adalah proses mengintegrasikan atau menyimpan kasus baru yang telah berhasil mendapatkan solusi agar dapat digunakan oleh kasus-kasus selanjutnya yang mirip dengan kasus tersebut. Tetapi jika solusi baru tersebut gagal, maka menjelaskan kegagalannya, memperbaiki solusi yang digunakan, dan mengujinya lagi. Nah, 4 tahapan tadi di atas masing-masing melibatkan sejumlah langkah-langkah spesifik yang akan dijelaskan pada gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari metode CBR atau case-based reasoning. Pertama ada retrieve, kemudian ada reuse, kemudian ada revise, dan terakhir ada retain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur kerja dari algoritma C45. C4.5 merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target.
Berikut adalah alur-alur yang digunakan pada algoritma C4.5, antara lain pertama yaitu mempersiapkan data training. Data training di sini merupakan data-data yang pernah terjadi sebelumnya atau disebut data masa lalu serta telah mengalami pengelompokan ke dalam kelas tertentu. Selanjutnya adalah menghitung akar dari pohon atau decision tree. Akar akan diambil dari tribut yang akan terpilih dengan cara menghitung nilai gain dari setiap atribut. Kemudian nilai gain atribut yang tertinggi akan menjadi akar pertama atau node pertama. Sebelum menghitung nilai entropi digunakan rumus di bawah. Rumus entropi bisa dilihat di sini bisa dilihat pada gambar. Untuk keterangan, S adalah himpunan dari kasus, kemudian A adalah fitur, N adalah jumlah partisi S, dan P itu adalah proporsi dari S terhadap S. Kemudian yang ketiga adalah setelah mendapatkan nilai dari entropi, maka akan digunakan untuk mencari nilai dari information gain. Rumus menghitung informasi gain adalah bisa dilihat pada gambar. Kemudian selanjutnya apabila telah didapatkan nilai dari informasi gain, kemudian kita mencari nilai dari split info dengan menggunakan rumus seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian apabila nilai split info telah didapatkan, selanjutnya adalah mencari nilai gain rasio dengan rumus sebagai berikut. Ya, bisa terlihat pada gambar. Nah, setelah nilainya telah keluar, maka nilai gain rasio tertinggi akan digunakan sebagai atribut akar. Dengan itu akan terbentuk pohon keputusan atau decision tree sebagai node 1. Selanjutnya yaitu ulangi proses kedua sampai semua cabang memiliki proses yang sama. Itu kita memulai dari proses menghitung akar dari pohon. Apabila semua telah memiliki kelas yang sama, maka langkah selanjutnya akan terbentuk sebuah pohon keputusan yang utuh. Nah, terakhir dari pohon keputusan yang terbentuk, maka dapat kita tentukan rule-nya. Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pembuatan aplikasi. Untuk ke bagian ini, saya akan menyerahkannya kepada teman saya untuk menjelaskannya. Kepada Hizkia, silakan. Baik, saya selanjutnya akan share screen terlebih dahulu. Apa suara saya sudah terdengar, Mas Firwan? Sudah ya? Oke. Sudah. Share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan pembuatan aplikasi. Ketika ada permasalahan baru yang muncul, maka langkah ya, maaf. Belum terlihat. Share screen-nya belum terlihat. Masih pause. Tadi share screen-nya belum bergerak. Sekarang bagaimana? Sudah? Masih berhenti. Oh, udah. Oke. Silakan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Saya ulang kembali lagi. Tahapan-tahapan pembuatan aplikasi. Ketika ada permasalahan baru yang muncul, maka langkah pertama adalah mengambil kasus-kasus yang disimpan di dalam basis kasus dengan cara melakukan pengukuran similaritas. Pengukuran similaritas akan menghasilkan nilai yang menentukan tentang ada atau tidaknya kemiripan antara kasus yang baru dengan kasus-kasus yang ada dalam basis kasus
dengan membandingkan fitur yang ada pada kasus baru dengan sejenis yang ada pada basis kasus. Suatu kasus disebut identik dengan kasus lain apabila nilai similaritasnya sama dengan 1, dan jika dikatakan mirip jika nilainya di bawah 1. Pengukuran similaritas yang digunakan dalam penelitian ini mencakup yang pertama adalah similaritas lokal. Similaritas lokal menunjukkan kesamaan antara atribut permasalahan baru terhadap atribut yang disimpan dalam basis kasus persamaan. Untuk menghitung similaritas lokal untuk tipe data numerik, itu di mana S, T adalah nilai fitur yang ingin dibandingkan dengan R adalah range nilai untuk fitur tersebut. Selanjutnya adalah pengukuran tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan satu permasalahan baru pada CBR adalah identik dengan suatu kasus yang telah ada dihitung berdasarkan kesamaan atribut yang ada pada keduanya. Untuk menghitung tingkat keyakinan bahwa permasalahan baru merupakan bagian dari sebuah kelas dalam basis kasus menggunakan persamaan. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan implementasi pada proyek kami, yang dimana kami sudah mengambil dataset dari Kaggle, yaitu dataset hepatitis, yang dimana terdapat atribut seperti ini, yaitu ada sekitar 20 features, yang dimana nanti terdapat kelas sebagai yang tujuan utama untuk kami lakukan. Maaf, ya. Screen-nya masih nge-freeze, masih berhenti di tahapan pembuatan aplikasi tadi. Oke, sebentar. Begitu saya izinkan matikan kamera karena koneksi. Oke. Gimana, sudah kelihatan? Mas Firman? Sudah. Oke, kembali lagi saya menjelaskan dataset yang kami ambil untuk melakukan implementasi. Itu adalah dataset hepatitis yang terdapat ada sekitar 20 features, yang dimana nanti kelasnya untuk sebagai label yang akan dilakukan prediksi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penerapan source code-nya. Di sini saya terlebih dahulu menginputkan library yang diperlukan untuk melakukan prediksi. Di sini ada library Pandas, Python Plus, Python Plus Display, dan Skylern. Selanjutnya, yang pertama adalah saya melakukan load data. Di sini kita masukkan terlebih dahulu dataset yang sudah kita ambil dari Kaggle ke dalam Google Colab. Selanjutnya kita melakukan proses penentuan label. Nah, ini label yang tadi saya sudah tunjukkan, yaitu ada label class ini sebagai tujuan untuk prediksinya. Jadi di sini saya keluarkan lebih dahulu agar bisa melakukan prediksi dengan nanti melakukan split. Selanjutnya adalah melakukan split database, dataset. Seperti ini source code-nya. Selanjutnya melakukan implementasi menggunakan conversion matrix untuk mengetahui berapa akurasinya. Di sini dari hasil perhitungan didapatkan 84%,
nilai akurasi prediksinya telah dilakukan split dataset maksud saya. Selanjutnya adalah menampilkan grafik decision tree-nya seperti ini, dan hasilnya berupa font faktor seperti ini, font keputusan. Oke, selanjutnya saya masuk pada pengujian sistem. Pengujian sistem atau akurasi yaitu tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Pengukuran akurasi dilakukan dengan membandingkan jumlah diagnosis benar oleh sistem dengan jumlah data uji. Perbandingan dapat dituliskan dalam bentuk persamaan. Share screen-nya masih nge-freeze. Masih nge-freeze ya? Oke, maaf. Ya. Bagaimana? Sudah kelihatan? Udah. Oke. Selanjutnya, simulasi alat. Pada tahap awal, user atau paramedis menginputkan permasalahan berupa data pasien ke dalam sistem menggunakan modul input data yang dikembangkan berbasis GUI atau Graphic User Interface. Data ini mencakup usia, jenis, kelamin, gejala yang dirasakan, dan faktor risiko yang dialami pasien. Kemiripan permasalahan baru dengan kasus yang tersimpan dalam basis kasus yang dihitung dalam proses retrieve dengan menggunakan metode nearest neighbor. Kasus lama yang memiliki nilai similaritas tinggi selanjutnya dipilih menjadi kandidat solusi dari permasalahan yang diinputkan. Tahapan ini disebut fase reuse, di mana solusi kasus lama digunakan untuk menyelesaikan permasalahan baru. Kandidat solusi yang memiliki nilai similaritas lebih dari nilai threshold disimpan untuk dilakukan revisi oleh pakar. Sedangkan jika kurang dari nilai threshold, maka solusi dari kandidat solusi diambil sebagai solusi permasalahan. Hasil diagnosis inilah yang kemudian disampaikan kepada user sebagai penggunaan melalui modul output. Perancangan implementasi. Diagram konteks merupakan gambar dari perancangan suatu kerja yang terdiri dari proses, ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan suatu sistem terkait dengan dokumen keluaran dan masukan serta entitas yang berhubungan dengan sistem. Sistem CBR, diagnosis penyakit hepatitis ini, berhubungan dengan 3 entitas pengguna yaitu pakar, medis, dan admin. Diagram konteks pada sistem CBR, pakar merupakan data-data ke dalam sistem yang berupa data penyakit, data gejala, data faktor risiko, data pembobotan, data basis kasus-kasus. Selain data tersebut, pakar juga melakukan revisi terhadap sebuah permasalahan baru. Sistem akan memberikan notifikasi ke pakar apabila terdapat kasus yang memerlukan revisi. Paramedis memasukkan identitas pasien dan kondisi pasien atau gejala dan faktor risiko yang dialami pasien. Selanjutnya, sistem akan mengeluarkan hasil diagnosis ke paramedis yang melakukan diagnosa. Paramedis juga dapat menyimpan permasalahan baru ke dalam sistem, sedangkan admin merupakan entitas menggunakan sistem yang berhubungan dengan tata kelola penggunaan. Kesimpulan, model penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning dapat digunakan sebagai metode akuisisi pengetahuan dalam aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit. Model penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning dengan menggunakan algoritma C45 mampu mengelompokkan beberapa gejala agar tersusun dengan baik sehingga menghasilkan pohon keputusan.
Pohon keputusan C45 kemudian digunakan untuk mendiagnosa penyakit malaria, demam berdarah, demam tifoid, dan lain-lain. Aturan yang dihasilkan sistem ini mampu digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan data pasien yang disimpan dalam reka medis penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning. Membutuhkan kasus yang banyak dan lengkap. Semakin banyak kasus yang tersedia, maka akan didapatkan solusi yang lebih tepat. Oke. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Akhir kata kami ucapkan Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.